kasih pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk merenungkan sebuah firman Tuhan. Ya, kita akan membaca dari Matius 7 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23 tentang pengajaran sesat. Hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman di dalam program yang saya beri nama Bible Study on the Car. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu, kami rindu untuk mengerti tentang hal yang ingin Kau wahyukan. Berikanlah kami hikmat Tuhan, agar apa yang kami baca dan kami renungkan dapat menjadi sebuah kebenaran daripada-Mu saja Tuhan. Sembunyikan ya Bapa, hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang akan berbicara kepada kami semua. Roh Kudus, kami rindu mendengarkan jamahan-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan dari Matius 7 pasal yang ke-15. Di sini dikatakan hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api. Jadi dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berseru kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, menyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman bacaan kita dari Matius 7 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-23. Kita bisa melihat bahwa dari buahnya lah seorang bisa dinilai pengajarannya. Di dunia ini banyak sekali hikmat-hikmat yang sering kali kita dengar ya. Bahkan seringkali ada motivator-motivator yang mengatakan bahwa selalu mengatakan be yourself, jadilah dirimu sendiri. Sepertinya itu sebuah kata-kata yang bijaksana. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kelakuan daripada sang motivator. Kita tidak dalam kapasitas untuk menghakimi seseorang, tetapi saudara-saudara sekalian bisa melihat bagaimana kehidupan mereka secara pribadi. Apakah sudah benar juga? Ternyata tidak benar. Ternyata yang dibutuhkan oleh setiap manusia, termasuk kita, apalagi ya orang yang sudah bersama Kristus, bukan sebuah kebaikan. Dulu saya sebelum lahir baru, saya merasa bahwa untuk saya bisa masuk surga, maka saya harus berbuat baik. Semakin saya berbuat baik, semakin banyak saya membantu orang, maka peluang saya untuk masuk dalam surga semakin besar. Jadi kita terdistorsi oleh ajaran-ajaran yang seakan-akan bijaksana. Tapi kita lupa, kita bukan serupa dengan dunia, kita berbeda dengan dunia ini. Ternyata bukan itu yang Tuhan mau, tetapi kita harus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan tentunya. Pertanyaannya bagaimana saya tahu itu kebenaran firman Tuhan? Atau kalau tadi katanya Matius tadi katakan adalah bahwa bukan orang yang berteriak Tuhan Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pertanyaannya adalah bagaimana saya atau bapak-bapak dan ibu sekalian bisa tahu apa kehendak Bapa di surga? Tuhan, kami tidak pernah dengar suara Tuhan, selalu seperti itu. Dan saya pun sama ketika saya menjadi manusia yang lama, tetapi ketika saya pada suatu waktu mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, di mana saya diurapi oleh Roh Kudus, ditandai dengan kepenuhan Roh, kemudian saya bisa berbahasa yang tidak pernah saya dengar sebelumnya,
Semenjak itu saya belajar lebih lagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi suara Tuhan itu bagi saya sangat nyata. Tetapi yang kita perlu ingat, kalau saya dikasih ilustrasi, suara Tuhan itu ibaratnya saya mengenal suara orang-orang yang saya kasihi. Ketika saya kecil, saya mempunyai banyak saudara ya, semacam kayak Pak Ade atau Om yang suara itu sering saya dengar dan saya tahu, oh ini suaranya si A, oh ini suaranya si B. Suatu hari mereka ngerjain saya dengan berubah suara gitu ya. Saya paham kok, oh ini pasti si A, oh ini mau dirubah suara jadi seperti perempuan, ini pasti si B, saya tahu. Nah, begitupun dengan Tuhan, kita nggak bisa membedakan ini suara hati saya, suara keinginan saya, suara kedagingan saya, itu suara Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita kenal Tuhan itu dari mana? Dari kebenaran yang kita baca, yaitu firman Tuhan. Ketika kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab, bagaimana kita bisa mengerti karakter Tuhan kita? Saya dulu juga sama, saya hanya membaca Alkitab kalau di gereja. Selain di gereja kami tidak pernah membaca. Tetapi justru itu akhirnya kami tidak mengenal Tuhan. Saya tahu, oh Tuhan itu ada di sana, namanya Yesus, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya seperti itu. Tetapi bagaimana karakternya, bagaimana yang kalau lagi Tuhan itu murka pada bangsa Israel seperti apa, tetapi pada nyatanya hukumannya jauh lebih ringan. Itulah Bapa kita. Semakin kita merindukan Tuhan, kita membaca firman Tuhan di dalam kebenarannya, itu di Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, lama-kelamaan kita akan semakin mengenal Tuhan kita seperti ini. Sehingga suara-suara Tuhan itu akan semakin jelas di dalam hati kita. Jadi suara Tuhan tidak pernah keluar dari pattern utamanya, yaitu adalah Alkitab. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau ingin merindukan, ingin mendengar suara Tuhan benar-benar, yang pertama adalah bacalah Alkitab. Rindukan Alkitab, baca dan mintalah Roh Kudus. Saya merasa bahwa memang Roh Kudus dikirim Tuhan sebagai roh untuk mendampingi kita di dalam kelemahan, begitu kata Roma 8 pasal 8 ayat 20. Roh membantu kita dalam kelemahan. Oleh karena itu pertama rindukan dulu Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus untuk selalu hadir dalam hati kita. Ketika kita dibaptis, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Sebagai orang Kristen tentunya kita percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, bukan kata hati. Tapi kalau orang yang tidak mengenal Tuhan itu bisa mengatakan itu kata hati. Tapi kita yang sudah dibaptis oleh air, maka kita harus percaya bahwa bukan kata hati tapi Roh Kudus. Lalu bagaimana supaya kita kepenuhan Roh Kudus? Kita dipenuhi Roh Kudus seperti zaman para rasul, di mana mereka didatangi oleh lidah-lidah api. Kalau saya pernah bertanya kepada Roh Kudus, maksudnya lidah-lidah api apa? Yaitu Roh Kudus di dalam firman-Mu. Bukan sekedar lidah yang terus jalan masuk ke dalam itu, bukan begitu, tetapi ketika Roh Kudus masuk ke dalam tubuh kita, membuat lidah kita menjadi semangat untuk memberitakan Tuhan itu baik. Itulah menurut kehendak Bapa itu, tahu Tuhan itu baik dan terlalu baik kalau kita tidak bagikan. Setiap hari adalah hari yang baik. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu hari yang jelek. Kadang kita merasa hari ini adalah hari yang sial, hari ini saya mengalami kesialan. Oh tidak, saudara-saudaraku, jangan kita berkata Tuhan tidak baik. Tuhan selalu baik. Kalaupun rancangannya tidak sesuai rancangan kita harus belajar setia kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu terbaik bagi kita. Tugas kita harus percaya, jalani. Makanya kita harus meminta hikmat setiap hari kepada Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu ataupun saudara-saudara yang saya kasihi, percayalah, hanya yang mengikuti kehendak Tuhan, yang mengikuti kehendak Bapa di surga, itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun kita bisa mengusir setan sekalipun, yang mengusir bukan kita, yang mengusir adalah nama Tuhan kita, itu Yesus Kristus. Itu yang mengusir. Jadi jangan lupa, saya sudah bernubuat demi nama Tuhan Yesus, saya sudah mengusir setan demi namamu, saya sudah banyak mengadakan mujizat. Yang mengadakan mujizat bukan kita. Sekali lagi, kita tidak boleh sombong. Dan saya percaya ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dipulihkan oleh Tuhan, tidak ada lagi kesombongan di dalam hati kita. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kemudian sudah melakukan sebuah perkara yang besar, mengobati orang, mendoakan, kemudian kita lupa kepada siapa kita, hati-hati. Jangan-jangan itu adalah roh kesombongan kita, bukan dari Tuhan. Karena semakin kita paham,
semakin kita mengerti posisi kita ini sudah tidak ada apa-apanya. Kita hanya bisa bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan kita untuk melayani. Jadi kembali sebagai poin yang mau saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu untuk merindukan mendengar suara pada Tuhan kita, hanya satu jawabannya, mendekat pada Tuhan. Mendekat pada Tuhan bukan dengan bersemedi atau bertapa atau apapun, membaca firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, memuji-muji Tuhan. Kalau kita merasa senang dengan bos kita akan memuji-muji, wah bos baik sekali, bos itu memang orangnya bijaksana. Itu bos kita karena kita memuji, karena dia merasa baik dengan kita pun juga gitu. Kita harus memuji Tuhan. Semakin banyak memuji Tuhan, maka Tuhan akan semakin bertahta di atas hati kita. Karena Tuhan ada bertahta di atas puji-pujian. Yang ketiga, berdoa selalu. Ya, berdoa selalu. Karena apa? Kita harus yakin di dalam berdoa, di dalam Efesus itu, dan berjaga-jaga dalam doa setiap waktu. Kita harus terus berdoa. Jadi 3 hal tadi harus kita penuhi: membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan rajin berdoa. Karena berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi kalau kita tidak pernah melakukan doa? Jadi Bapak dan Ibu, saudara sekalian, terima kasih. Saya berharap ini menjadi pesan yang juga membangun bagi saya sekalipun, bahwa 3 hal harus dilakukan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Bapak dan Ibu ingat, kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh makanannya kita makan setiap hari. Jiwa makanannya kesenangan kita. Setiap kita senang belanja, senang melihat film, senang ini, senang itu, semua kan dengan duniawi adalah daging kita. Tetapi roh kita makanannya adalah firman Tuhan. Ya, roh itu adalah penurut. Daging itu bisa menjadi kuat kalau kita tidak pernah memberikan makanan yang cukup bagi roh. Roh kita butuh mendengar firman Tuhan, roh kita butuh dekat dengan Tuhan, butuh dampingan Roh Kudus. Oleh sebab itu, untuk kita hidup dalam kemenangan roh, karena kita adalah manusia roh, kita hidup oleh karena roh, gitu kata Rasul Paulus. Kita hidup oleh karena roh. Kita sudah mati dan kita akan dibangkitkan oleh roh, yaitu roh Tuhan tadi. Supaya roh Tuhan bisa hadir dalam hidup kita, kita harus menguatkan roh kita. Caranya itu tadi sudah saya sampaikan. Ya, dan terus meminta untuk Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Karena kita sebagai orang percaya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan akan mengirim penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Tidak ada yang lain selain pada Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus, pujilah Tuhan, bacalah firman, dan berdoa. Tuhan akan datang, Tuhan akan jelas sekali berkata-kata kepada kita, dan hidup kita akan segera dipenuhi dengan kemenangan. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Selamat beraktivitas ataupun selamat percaya kepada Tuhan, karena hanya dilihat sumber pengharapan, sumber kasih, dan sumber sukacita kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.